Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa li jamil anbiya wal mursalin wa auliya wa syuhada'i was sholihin wa ulama il amilin wa mu'alifi hadal kitab wa nahususan ya mu'allimina wa asatidatina syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan di bab yang kedua fil wasiyah bittaqwallahil azim dalam kitab al-wasaya lil aba al-wasaya al-aba lil abna. Di sesi yang kemarin sudah kita bahas tentang pembelajaran takwa kepada Allah. Dalam kutipannya disebutkan, ya bunayya innaka satajitu fi ta'atillahi fiqalan ala nafsika awwalal amri fahtamil hadha fiqal wasbir alaih. Wahai anakku, sesungguhnya engkau akan menemukan dalam perjalanan menuju ketaatan kepada Allah, satajidu fi ta'atillah thiqalan ala nafsika awal amri, dalam mengawali sebuah ketaatan kepada Allah, mengawali sebuah ibadah, mengawali sebuah perkara yang baik, akan merasa berat di awal. Fahtamil hadza thiqal wasbir alaih, maka bertahanlah dengan bersabar hal-hal yang dirasa berat tadi, agar terus dilatih dengan kesabaran hatta tasyirat ta'ah, sehingga betul-betul menjadikan sebuah ketaatan. Hatta tasyirat ta'ah indaka minal adat allati ta'lafuha, sehingga betul-betul menjadi sebuah ketaatan dalam diri kamu dan menjadi kebiasaan, menjadi kebiasaan dengan melakukan sayang allati ta'lafuha kang ngulinakake sira ing allati. Sebelum melanjutkan, kemarin ada sedikit pembahasan tentang penyebutan hadis, tentang sebuah ada sebuah hadis. Ini ada riwayat yang saya kutip dari situs NU online. Jadi ada sebuah kisah, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani ini ulama kenamaan dan mendapatkan sebutan Al-Hafidh
diberikan gelar ahli hadis, menghafal 100.000 hadis lengkap dengan rawi, matan, asbabul wurud serta rijalul hadisnya. Nah, tidak hanya itu, Ibnu Hajar al-Asqalani yang ahli hadis ini juga kaya raya. Pada masa itu ya, ketika akan berkunjung ke suatu daerah, ia menunggang kuda yang paling gagah. Nah, punggung kudanya terdapat kain lembut menyelimutinya. Nah, kalau diumpamakan sekarang seperti mobil super, Fortuner atau Alphard, kaya. Sehingga suatu ketika di tengah jalan ada seorang non-muslim, non fakir, memandang sinis atau nyinyir kepada Ibnu Hajar al-Asqalani yang sedang lewat dengan kuda gagahnya. Nah, tiba-tiba ia berujar dengan suara meninggi, "Wahai Kisanak, nah, sesungguhnya siapakah yang bergelar pembohong, engkau atau nabimu?" Oh, tiba-tiba orang itu melontarkan pertanyaan nyinyir. Nah, padahal Ibnu Hajar ini merasa sebenarnya apa yang maksud pertanyaan itu ya. Lalu Ibnu Hajar menimpali keheranan, "Bukankah nabimu pernah bilang bahwa dunia itu adalah penjara bagi orang yang mengimaninya dan menjadi surga bagi orang yang ingkar terhadapnya?" Oh, ternyata orang tersebut dalam Ibnu Hajar ini menjelaskan, oh ini ternyata mengutip sebuah hadis yang berbunyi, "An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir, rawahu Muslim." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dunia adalah penjara orang yang beriman dan surganya bagi orang kafir." Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam kejadian ini kan bahwa Ibnu Hajar al-Asqalani ini juga paham tentang ilmu hadis dan ulama yang kaya raya ya, saat itu. Tapi maksud hadis tersebut bukan kemudian orang Islam, orang Muslim itu tidak boleh menjadi orang kaya. Benar bahwa ad-dunya sijnul mukmin, bahwa syariat, aturan yang diterapkan dalam agama Islam itu adalah untuk menjaga keimanan, keislaman, tetapi kemudian tidak membelenggu orang Islam, orang yang beriman ini untuk menjadi seseorang yang kaya harta. Dibagi orang alim yang zuhud ya, kekayaan harta ini tidak lebih dari sekedar alat yang hanya di genggaman tangan,
tapi tak sampai menghujam ke dalam hati. Nah, ini sedikit tentang bahasan sebuah hadis tadi. Kalau di pondok pesantren itu ada satu pendidikan sebelum muncul istilah kemerdekaan belajar atau merdeka belajar. Di pondok pesantren itu kalau menghafalkan lalaran, kalau menghafalkan al-Doman itu kan agar hafalan itu masuk ke dalam otak, masuk ke dalam hati, itu dibuat lagu-lagu yang menyenangkan gitu. Berarti lararan abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrohim naimil isani dan seterusnya. Atau diganti lagu yang lain, abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrohim naimil isani. Kan ada yang menambahi tambahan dengan apa itu tabuhan ya tung-tung. Nah, itu bahwa pendidikan di sejak dini itu merdeka, tidak membelenggu, ya, tidak membelenggu atau mengekang ya kemerdekaan anak dalam belajar. Dalam aplikasinya juga demikian ya. Dalam Islam, dalam kehidupan ya, kita sebagai umat muslim juga harus kuat ya, secara ekonomi, kuat lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya ungdur ila nafsika. Ya bunayya hinggir anak cilik ingsun, ungdur ningalono sapa sira ila nafsika maring awak sira, hinama kunta ing dalem mangsane ana sapa sira fil maktabi ing dalem sekolahan atau madrasah. Tata'alamu hale kang belajar sapa sira al-qiraata ing maca wal kitabata lan nulis, wa tu'maru lan den perintahake sapa sira bi hifdzil Qur'an kelawan ngapalake Al-Qur'an al-karimi kang mulya ghaiban hale samar. Alam takun ana ta ora ana sapa sira idzaka ing dalam mengkono tata alam iku takarahu sengit sapa sira al maktaba ing sekolahan wal muallima lan wong kang mulang, wa tatamanna lan ngarep-ngarep sapa sira antakuna ing yen ta ana sapa sira iku mutlaqon iku mutlaqos sarahi wong kang den culake dan bebasake, faham mongko eling-eling anta utawi sira al yauma ing dalem iki dina iku kot balagta temen-temen tumeka sapa sira ad-darajata ing pangkat dhuwur allati arafta kang weruh sapa sira biha kelawan darajah faidatan ing faidai faidatas sobri ing faidai sobar ala ta'allumi ing ngatasi belajar fil maktabi ing dalam sekolahan. Wa alimta lan weruh sapa sira anna muallimaka ing setuhune wong kang mulang sira kana ana sapa muallim iku saiyan wong kang tumandang
wong kang berupaya fi maslahatika ing dalam kebagusan sira. Faya bunaya mongko hinggar anak cilik ingsun isma nasihati wasbir ala taatillah kama sabarta ala ta'allum fil maktab wa saufa ta'lam faidata hadhihi nasihah wa tadharu laka jaliyah wa tadharu laka jaliyan idza sa'adatka al inayah al ilahiyah alal amal binasihati ustadika. Dalam selanjutnya, pembelajaran selanjutnya di sini disampaikan ungdur ila nafsika hina ma kunta fil maktab. Coba diingat ketika kamu belajar di sekolahan, di madrasah. Tata'allamul qira'ah wal kitabah wa tu'maru bihifdzil Qur'anil Karim. Kamu belajar membaca, menulis, dan diperintahkan untuk menghafalkan Quran. Alam takun idzaka taqrahul maktab, ya. Apabila proses pembelajaran kamu itu kamu tidak suka, tidak senang, bahkan takrahu sengit, benci dengan proses pembelajaran itu, wa tatamanna an takuna mutlaqas sarah, dan kamu menginginkan satu kebebasan dengan tanpa belajar membaca, tanpa belajar menulis, maka apa yang akan terjadi hari ini? Faha antal yaum qad balagta darajah allati arafta biha fa'idata sabri ala ta'allum fil maktab. Kalau kita tidak belajar membaca, menulis, maka sampai hari ini kita tidak akan tahu apa-apa, mulai dari guru TK yang mengajarkan huruf alfabet, atau guru ngaji TPQ yang mengajarkan huruf hijaiyah. Tentunya kita tidak akan bisa membaca, menulis tanpa dengan proses belajar. Maka ketahuilah, sesungguhnya dengan proses belajar itu faedah kesabaran di dalam belajar itu akan mengangkat derajat kita. Dan ketahuilah wa alim ta'anna muallimaka kana sa'iyan fi maslahatika. Dan sesungguhnya guru itu adalah orang yang berupaya dalam kemaslahatan seorang murid. Di masa'iyan, orang-orang yang berupaya, ya, yang mengusahakan agar kita bisa belajar, ya, bisa membaca, bisa menulis, bahkan sampai bisa mengerti makna dari sebuah tulisan atau makna dari sebuah bacaan. Nah, faya bunaya isma nasihati wasbir ala ta'atillah kama sabarta ala ta'allum fil maktab. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.